Salom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Selasa, tanggal 18 bulan Agustus, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Kristus, buah sulung. Para pemirsa, kebangkitan Kristus adalah dasar utama pengharapan Kristen tentang masa depan dan kehidupan kekal. Paulus menegaskan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, iman menjadi sia-sia dan pengharapan manusia setelah kematian berubah menjadi khayalan. Namun Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati sebagai fakta yang menentukan seluruh rencana keselamatan. Karena itu, kematian bukanlah akhir bagi orang yang percaya, sebab mereka akan dibangkitkan ketika Kristus datang kembali. Keyakinan ini memberi pengharapan yang kokoh, karena masa depan orang percaya bergantung pada Kristus yang hidup, bukan sekadar gagasan manusia yang memberi kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian. Hidup dengan iman yang teguh setiap hari. Bapak, Ibu, istilah buah sulung berarti hasil pertama yang menjadi jaminan bahwa panen berikutnya pasti akan datang. Ketika Paulus menyebut Kristus sebagai buah sulung, ia menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus merupakan jaminan kebangkitan semua orang yang mati dalam Kristus. Kebangkitannya bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan awal dari kebangkitan umat tebusan pada kedatangannya. Kristus bangkit sebagai perintis kehidupan baru, sehingga orang percaya memiliki kepastian bahwa kematian akan dikalahkan sepenuhnya. Dengan demikian, iman kepada Kristus memberi keberanian menghadapi kematian, karena kebangkitannya menjamin kemenangan akhir bagi umat yang setia kepadanya pada akhir zaman, tanpa takut menghadapi kematian atau kehilangan harapan selalu. Saudara-saudara, Kristus juga disebut Adam yang terakhir, karena dia datang untuk memperbaiki kegagalan Adam pertama dan menyelesaikan rencana penebusan manusia. Adam pertama memilih jalan ketidaktaatan, sedangkan Kristus menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa dan menjalankan misi keselamatan dengan sempurna. Pada akhirnya, Kristus akan menaklukkan semua kuasa yang melawan Allah dan menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Penyerahan diri Kristus bukan berarti dia lebih rendah dalam nilai, melainkan menunjukkan kesatuan kehendak dan ketaatan sempurna kepada Allah. Melalui Kristus, kegagalan manusia digantikan oleh kemenangan, ketaatan, dan pemulihan hubungan manusia dengan Pencipta dalam kehidupan yang dipulihkan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Pemirsa, Paulus kemudian menunjukkan bahwa menyangkal kebangkitan Kristus membuat seluruh kehidupan iman menjadi tidak masuk akal. Baptisan menggambarkan persatuan orang percaya dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan, sehingga simbol itu kehilangan makna jika kebangkitan dianggap tidak nyata. Ungkapan dibaptis bagi orang mati memang sulit dipahami, tetapi dapat menunjuk pada orang yang memilih dibaptis karena berharap bersatu kembali dengan orang percaya
yang telah meninggal. Ungkapan itu juga dapat menggambarkan keputusan mengikuti teladan orang beriman yang telah mati dalam Kristus. Intinya, kehidupan dan pengorbanan orang percaya memiliki makna karena kebangkitan benar-benar menjadi kenyataan yang pasti bagi umat percaya selamanya. Bapa Paulus juga menegaskan bahwa mempertaruhkan hidup demi Injil akan menjadi tindakan sia-sia jika tidak ada kebangkitan setelah kematian. Jika kematian menjadi akhir mutlak, manusia lebih baik mengejar kesenangan duniawi daripada menderita dan berkorban demi Kristus. Namun, kebangkitan mengubah seluruh cara pandang itu, sebab penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kehidupan kekal yang dijanjikan Allah karena Kristus telah bangkit. Pengorbanan, kesetiaan, pelayanan, dan penderitaan orang percaya tidak pernah sia-sia. Pengharapan kebangkitan memberi alasan untuk tetap teguh, berani, dan setia. Sekalipun kehidupan sekarang menghadirkan kesulitan berat bagi kita, sampai kesudahannya tiba, dan tetap berpegang pada janji keselamatan Allah. Terus, saudara-saudara, Paulus dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 12 dapat yakin karena ia mengenal kepada siapa ia percaya dan menyerahkan seluruh masa depannya kepada Kristus. Keyakinannya tidak dibangun atas keadaan yang mudah, melainkan atas karakter Allah yang setia dan kuasa Kristus yang mampu memelihara keselamatan sampai akhir. Kita pun dapat memiliki keyakinan yang sama ketika mempercayakan hidup kepada Kristus, memegang janji kebangkitan, dan terus hidup dalam ketaatan. Iman seperti ini tidak menghapus kesulitan, tetapi memberi kepastian bahwa kematian bukanlah akhir. Kristus yang bangkit menjadi jaminan bahwa orang percaya memiliki masa depan bersama Allah selamanya dalam kerajaannya yang mulia. Sukat para pemirsa yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.